Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin tahu ciri-ciri aliran sesat, pertama kita harus tahu aliran yang benar. Aliran yang benar itu yang kita yakini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah pada masa sekarang itu mayoritas umat Islam mengikuti pola bermazhab, sistem bermazhab. Di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau keluar dari mazhab empat ini, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pada masa sekarang berarti ahli bid'ah. Di dunia Islam ini, di luar mazhab empat di dalam fikih yang sekarang masih berkembang, ada mazhab Syiah Imamiyah di Iran. Itu jelas aliran sesat. Kemudian ada mazhab Ibadiyah, ada aliran Ibadiyah ya di sebagian negara Arab seperti di Bahrain atau di Oman. Oman itu kerajaan Ibadi. Termasuk lagi yang bertahan sekarang ini aliran Syiah Zaidiyah di Yaman. Itu juga aliran sesat. Termasuk yang sesat adalah kelompok yang tidak bermadhab, kelompok anti madhab. Dan ini di Sumatera ramai. Mengapa? Karena kelompok anti madhab di Jawa, imam-imamnya dari Sumatera. Nah, di dalam akidah madhabnya mengikuti madhab Asy'ariyah Maturidiyah. Kita di Indonesia ini yang Asy'ariyah. Kalau keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah berarti aliran sesat. Siapa yang keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah pada masa sekarang? Di dunia Islam ini mayoritas umat Islam akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Yang masih eksis akidah lain di luar Asy'ariyah Maturidiyah adalah Syiah Imamiyah Ja'fariyah. Itu termasuk aliran sesatnya, pusatnya di Iran dan di Beirut di Lebanon. Kemudian ada Syiah Ismailiyah atau Durus, itu bukan hanya sesat tapi dianggap kafir oleh para ulama. Kemudian Syiah Zaidiyah di Yaman. Kemudian Ibadiyah yang masuk bagian atau cabang dari golongan Khawarij, itu sesat. Kemudian golongan Wahabi, Salafi Wahabi. Dan ini ramai di Pekanbaru, di Riau, ya, di Kampar, di mana-mana ini punya radio, punya macam-macam, di lembaganya besar-besar itu. Ini juga termasuk aliran sesat. Ini aliran Wahabi. Kemudian dulu ada namanya Hizbut Tahrir, itu aliran sesat. Mas sekarang sudah gak ada setelah dibubarkan oleh pemerintah tahun 2017. Ini yang masih berkembang di Indonesia. Kemudian ada liberalisme pluralisme. Tapi ini biasanya bukan bagian dari Islam, liberalisme pluralisme. Ini beberapa aliran yang perlu kita hindari, yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil ramai. Kemudian di dalam tasawuf, ini mazhab di dalam akidah. Di dalam tasawuf kita mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Thariqahnya bermacam-macam. Ada Naqsyabandiyah, ada Naqsyabandiyah Khaliliyah. Kalau di Sumatera ini kebanyakan Naqsyabandiyah. Kalau di Jawa itu ada Syadziliyah. Kebetulan saya ini thariqahnya Syadziliyah. Kemudian ada Tijaniyah. Kemudian dan thariqah yang lain. Kalau keluar dari mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi, itu berarti termasuk aliran sesat, kelompok tasawuf yang sesat. Nah, sekarang ini di dunia Islam, termasuk di Indonesia, ada aliran-aliran sesat. Ada yang sesat dalam akidah, sesat dalam fikih, ada sesat dalam tasawuf. Yang perlu kita bicarakan ini ciri-ciri secara umum. Secara umum seperti itu. Kalau tidak bermazhab berarti aliran sesat. Nah, kelompok yang tidak bermazhab ini biasanya ngaku-ngaku propaganda. Kalau ditanya kamu mazhabnya siapa? Kadang-kadang dia bilang saya mazhabnya Rasulullah. Rasulullah bukan imam mazhab, tapi Rasulullah di atasnya imam mazhab. Ini berarti lebih tinggi daripada imam mazhab. Kadang-kadang dia mengaku mazhabnya apa? Kata dia, kami mengikuti mazhab Ahlul Hadits wal Athar. Ini Wahabi biasanya. Itu hanya propaganda untuk menutupi kesesatannya. Kadang-kadang kelompok ini mengaku kita ini ikut Al-Quran dan hadis. Kalau seperti itu berarti tidak bermazhab. Kita harus hati-hati. Itu termasuk tanda-tanda aliran sesat.
Apa tanda-tanda atau apa bukti-bukti bahwa kita Asy'ariyah Maturidiyah atau Syafi'iyah, kita ini Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah, bahwa kita dan golongan kita ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri secara umum lagi bahwa kita ini mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, orang yang hidup setelah aku meninggal, maka akan melihat banyak perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat akan ramai. Kalau Rasulullah masih ada perbedaan pendapat gampang, tinggal tanya pada beliau. Karenanya oleh beliau ditegaskan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Golongan yang benar, ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, senantiasa berpegangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ini ciri-cirinya. Karenanya yang menyimpang dari sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin di dalam akidah, dalam prinsip keagamaan, itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perpecahan umat Islam, sataftariqu ummati ala 73 millah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan masuk surga. Yang selamat cuma satu. Dari 73 itu cuma satu yang selamat. Qalu wa man hiya ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa satu golongan itu? Hai Rasulullah. Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Berarti kalau begitu golongan yang benar atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Nah, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu maksudnya pengikut sunnah Rasul, Jamaah itu maksudnya pengikut jamaatus sahabah. Jamaahnya para sahabat dan mayoritas ulama salaf serta mayoritas umat Islam sampai akhir zaman. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keluar dari itu namanya golongan syadz. Syadz itu artinya apa? Golongan yang terkucil, golongan yang menyimpang dari mayoritas. Itu namanya aliran sesat. Gak sama dengan ramai orang, dengan kebanyakan umat Islam, itu berarti golongan sesat. Ini satu versi. Dalam versi yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab as-sawadul a'wam, golongan mayoritas umat Islam. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus mayoritas. Mengapa? Karena jamaah ini namanya golongan yang banyak. Kalau tak banyak bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya sebagian Wahabi sekarang nggak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, cukup Ahlus Sunnah saja. Mengapa? Kalau menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ditanya jamaahnya mana, nggak bisa jawab mereka, karena nggak ada jamaah. Mereka ramai berkumpul, kalau jamaahnya dari mana-mana ngumpul. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di setiap komplek ya, di setiap komunitas, di setiap unit itu paling ramai memang. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara umum seperti itu. Golongan yang menyimpang dari ini, dari mayoritas ini berarti aliran sesat. Di dalam fikih sejak leluhur kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidahnya mengikuti mazhab Imam Asy'ari, dan orang-orangnya penggemar, pengikut atau paling enggak pengikut atau paling enggak penggemar tarekat sufi. Ini kita. Kalau ada kelompok-kelompok baru berkembang keluar dari rel ini, keluar dari khittah ya, dari garis ini, sudah tidak Syafi'iyah atau tidak Asy'ariyah atau tidak Sufiyah.
berarti ini termasuk ciri-ciri golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau termasuk aliran-aliran sesat. Kalau sudah termasuk seperti itu, kita harus hati-hati seperti itu. Walaupun mereka menyampaikan dalil-dalil ketika berceramah atau ketika apa, ini dalil-dalil, tapi dalil itu hanya disampaikan di internal mereka. Kalau kita ajak diskusi, ketemuan, benar enggak pemahaman dia terhadap dalil, mereka biasanya tidak menjumpai, gak mau jumpa dengan kita. Mengapa? Karena mereka tahu kalau dalil mereka sebenarnya tidak kuat. Dalilnya kuat, cuma salah dalam menerapkan dalil. Tanda-tanda bahwa kita ini memang benar-benar Ahlus Sunnah selain itu di dalam hadis, di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Maksudnya apa? Umatnya Rasulullah ini umat terbaik, lebih baik daripada umat-umat para nabi terdahulu, lebih afdal. Umurnya paling pendek, amalnya paling sebentar, tapi anugerah Allah kepada umatnya Rasulullah luar biasa. Lebih duluan masuk surga, derajatnya lebih tinggi daripada umat para nabi terdahulu. Kita ini kalau dibandingkan umat para nabi terdahulu, kalah, amalnya ya kalah, kemudian juga ibadahnya kalah. Mengapa? Umat-umat para nabi terdahulu orangnya besar-besar. Umatnya Nabi Adam tuh 30 meter, saudara. Besarnya 3,5 meter. Usianya di atas 1000 tahun umatnya Nabi Adam. Ada yang sampai 2000, 2500 umatnya Nabi Adam. Umat-umat awal dulu, nenek moyang kita. Lalu nabi berikutnya dikurangi oleh Allah. Sudah agak pendek, usianya tambah pendek. Nabi berikutnya kurang lagi, sampai umatnya Rasulullah SAW fisiknya paling pendek, usianya paling pendek juga. Paling pendek, apalagi orang Indonesia. Walaupun jamaah umroh tiap hari ya, kalau normal yang dikirim dari Indonesia 20.000, tapi di Mekah gak kelihatan. Mengapa? Kecil-kecil orangnya. Nah, walaupun umatnya Rasulullah ibadahnya paling sebentar, kemudian secara fisik juga usianya pendek-pendek, tapi paling afdal. Mengapa? Karakternya umatnya Rasulullah di dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Umatnya Rasulullah ini berani, rata-rata berani. Artinya apa? Kalau ada kemungkaran pasti ada yang protes. Kalau ada kebaikan pasti ada yang ajak-ajak. Selalu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan, nahi munkar mencegah kemungkaran. Karena umatnya Rasulullah ini selalu amar ma'ruf nahi munkar, maka istimewa. Istimewanya apa? Umatnya Rasulullah, mayoritas umatnya Rasulullah tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Mayoritas senantiasa istiqamah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti seperti itu. Mengapa? Ini umat terbaik ini. Kalau sampai mayoritas sesat gak mungkin. Karenanya tanda-tanda aliran sesat itu adalah aliran yang suka menyesatkan, membid'ahkan, apalagi mengkafirkan mayoritas umat Islam. Mengapa begitu? Ini gak ngerti kalau umatnya Rasulullah itu umat terbaik. Sebagai umat terbaik dijaga oleh Allah, selalu amar ma'ruf nahi munkar. Ulamanya ramai, ulamanya banyak. Setiap ada orang mengeluarkan pernyataan mungkar diprotes oleh ulamanya, sehingga mayoritas umat itu terjaga dari kemungkaran itu, terhindar. Ini ciri khas yang pertama. Yang kedua, umatnya Rasulullah ini wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman kepada Allah. Artinya apa? Anugerah Allah kepada umatnya Rasulullah SAW, keimanannya memang dijaga oleh Allah. Tidak akan terjun ramai-ramai dalam kekufuran, dijaga. Karenanya di antara tanda-tanda aliran sesat adalah golongan yang suka mengkafirkan mayoritas umat Islam. Ini sesat berarti. Ada yang suka mengkafirkan umat Islam ramai di Pekanbaru, yang mensyirikan.
Ada kan? Salafi Wahabi. Mengapa mengkafirkan? Dia gak ngerti. Yang dia kafirkan itu siapa? Umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik diberikan anugerah oleh Allah. Wa tu'minuna billah. Kamu selalu beriman kepada Allah. Ini garansi dari Allah. Kalau umatnya Rasulullah imannya dijaga oleh Allah. Ada garansi. Karenanya kelompok yang suka mengkafirkan itu berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya di dalam hadis ciri-ciri aliran sesat yang suka mengkafirkan. Hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Abu Dzar, "Inna mimma atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku takutkan pada kalian, orang yang membaca Al-Qur'an. Kita umat Islam ini baca Quran semua, tapi ini kok disebut membaca Al-Qur'an? Ini berarti bacaannya bagus. Terkenal dia kalau baca Quran. Qurannya bukan kaleng-kaleng ya, bukan KW-KW. Qurannya bagus. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu wa sharat rid'an lil Islam. Hingga ketika dia kelihatan indah sebab Al-Qur'an dan dia menjadi pembela Islam. Dia ini indah karena Qurannya bagus. Qurannya bagus dia. Dan vokal membela Islam, artinya lawan kafir ya, mengajak orang ngaji, ini bagus. Akhirnya bagaimana? Ghayyarahu ila ma sya'allah. Dia menggantinya pada apa yang Allah kehendaki. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia melepaskan diri dari Al-Qur'an dan dia lempar Al-Qur'an jauh-jauh ke belakang. Al-Quran dilemparkan oleh dia. Kemudian bagaimana? Fasa'a ala jarihi bis-saif. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Waramahu bisyirki. Dan menuduh tetangganya syirik. Nah, orang-orang yang suka mensyirikkan orang ini Qurannya bagus memang. Betul apa enggak kira-kira? Betul. Dan dia punya militansi pada Islam. Dan Al-Qur'annya indah. Orang seperti ini sabda Rasulullah. Tapi dia apa? Hatinya jelek. Dia keluar dari Al-Qur'an, dari ajaran dari Al-Qur'an, kemudian memerangi tetangganya, membunuh tetangganya. Ini ISIS. ISIS ini kan umat Islam yang dibunuh. Dituduh syirik. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki ar-rami amil marmi?" Rasulullah, siapa yang paling berhak menyandang predikat syirik? Disebut syirik. Apakah yang menuduh atau yang dituduh syirik? Apa yang dituduh? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru yang suka menuduh syirik itu yang paling berhak menyandang kesyirikan. Nah, ini artinya apa? Di antara tanda-tanda aliran sesat itu kadang-kadang Qur'annya bagus. Karenanya hati-hati saudara dengan orang yang Qur'annya bagus tetapi gak ada ilmu, lalu suka mensyirikkan. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW. Karena sekarang ini akhir zaman. Di akhir zaman ini memang dai-dai atau yang penyebar aliran-aliran sesat. Kadang Qur'annya bagus, kadang dia dipanggil ustadz, kadang dipanggil kiai, kadang dipanggil buya. Tapi yang disampaikan aliran sesat. Dan kadang-kadang Qur'annya bagus. Di akhir zaman, pesan para ulama kita dianjurkan sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian perdalam ilmu pengetahuan agama secara langsung dari ulama-ulama, dari guru-guru kita yang memang jelas sanadnya, jelas guru-gurunya dari mereka, dari ini. Dan kita ya, karena sekarang ini zaman fitnah, hal-hal yang masuk dalam fitnah itu kita hindari. Termasuk fitnah sekarang nih, fitnahnya jawal. Apa jawal itu? Handphone. Handphone ini fitnah akhir zaman. Hati-hati. Karena kita ini kalau masuk HP, apalagi dimasukkan ke grup-grup, lalu grupnya Wahabi, akhirnya semuanya di-share di situ. Pemikiran, tulisan yang gak benar, video gak benar di-share, lalu kita share. Akhirnya kita menjadi penyebar aliran sesat. Hati-hati seperti itu.
Di akhir zaman ini kita dianjurkan sering-sering berkumpul dengan orang-orang saleh, kemudian selalu memperdalam ilmu pengetahuan agama bersama guru-guru kita. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah.